Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat tarawih kita di malam yang ke-11 Ramadan 1446 di Masjid Al-Falah Muhammad Toha, Kota Cirebon. Semoga sepertiga di bulan awal Ramadan tahun ini kita berjalan dengan baik dan Allah menerima amal ibadah puasa kita. Malam ini kita memasuki 2/3 dari bagian Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan terus kita semangat dan mewujudkan bagaimana hikmah dan tujuan puasa agar kita betul-betul merasa terbina. Karena Siyam Ramadan bagian pembinaan diri dalam rukun Islam. Bunyal Islam alal khamsin. Dibinanya, dibangunnya pribadi-pribadi muslim, bahkan masyarakat muslim ada 5 tahapan. Salah satunya Ramadan. Apa sih binaan salah satunya dan beberapa yang lain? Yaitu melatih disiplin. Dengan berpuasa kita saat imsak terus sampai maghrib bertahan. Tidak akan menggunakan waktunya untuk ngumpet-ngumpet makan. Disiplin menunggu adzan, walaupun 2 menit lagi belum adzan maghrib, sirup, kolak, kurma dan lainnya ada di depan kita, kita bertahan. Tunggu komando waktu saat berbuka. Yang kedua juga merasakan bagaimana orang lain yang lapar ketika kita berlapar-lapar dan haus. Orang-orang kita yang setiap harinya mungkin merasakan pagi-pagi belum sempat sarapan. Ya, ayahnya cari duit dulu, ngojek becak keliling baru dapat pulang, kemudian anak istrinya baru makan. Kita merasakan bagaimana mereka pagi belum sarapan. Bahkan berangkat sekolah pun belum sarapan, menunggu sarapan bergizi tapi tak kunjung datang. Ya, gilirannya entah kapan. Ya. Berikutnya di samping itu juga merasakan orang yang memang butuh makan, maka kita dididik untuk bersedekah di Ramadan, memberi makan orang berbuka pada umumnya. Tapi kalau lebih baik bagaimana memberi makan tetangga yang tidak ada yang bisa dimakan. Itu lebih utama. Ya, kalau di masjid banyak makanan ya. Tapi kalau tetangga yang kebetulan nggak pernah ke masjid tapi puasa anak-anaknya, tapi makan seadanya memang perlu. Kalau memang kita bantu, kita tahu apa salahnya. Luar biasa ya. Puasa juga mendidik kita tidak boleh marah-marah. Wal qadiminal ghaido, kendalikan marah. Sabar, mendidik sabar. As-shaumu nisfu sabri, ya. Jadi sabar. Bahkan bila perlu kalau ada hal-hal yang hilaf yang salah, kita saling memaafkan. Wa'afina 'anin nas, saling memaafkan sesama manusia. Luar biasa pendidikannya. Dan yang paling penting buat kita yang sibuk dengan usaha dan sebagainya, bagaimana kita mendapatkan rezeki dalam Ramadan itu yang halal. Jangan sampai kita puasa Ramadan tapi ya dapat rezeki, dapat tidak baik, ya dapat nipu, dapat ya bagaimana caranya supaya untung banyak ya dengan berbagai macam cara. Nah itu berarti ya, Ramadannya belum mengena di hati. Berikutnya, kalau misalkan sebagai pemimpin tentunya kira-kira Ramadan itu berupaya karena mumpung banyak orang yang bersedekah dan banyak memberikan.
zakat mal dan sebagainya, bagaimana mensejahterakan rakyat. Kalau APBN yang nggak ada, duitnya kurang, ya emas dikuras, timah dikuras, batu bara dikuras, entah duitnya kemana bablas, ya kita nunggu sedekah amal jariah dan sodakonya orang-orang Islam di Ramadan banyak buat untuk mensejahterakan, mencukupi masyarakat. Jangan sampai begini, justru malah di saat jelang Idul Fitri harga naik semua. Ya, sebagian ada bazar pasar murah dimurahkan, sebagian juga ada yang dinaikkan. Yang lebihnya dengan dinaikkan tuh lucunya, ya pajaknya jadi naik. Pabrik tadinya 1.000 perak kena pajak 12%, jadi 1.120. Sampai di grosir kena pajak lagi, jadi 1.400. Sampai di grosir dibeli sama pasar kena pajak lagi, jadi 1.600. Waktu kita beli di supermarket kena pajak lagi, jadi pajak bertumpuk. Sementara kita di rumah yang hasil ya buruh misalkan 2 juta rupiah, kalau dibelanjakan di mall di mana 2 juta kena pajak 12%. Berarti sudah 240.000 masuk pajak. Bayar listrik kena pajak, bayar ledeng kena pajak, bayar gas kena pajak, beli pulsa kena pajak, semua ya bertumpuk. Jadi kalau kita penghasilan 3 juta, kita keluarkan untuk belanja, maka pajaknya itu kurang lebih 360.000 yang masuk, yang terpajakkan. Nah, ini namanya justru memberatkan rakyat. Kalau bisa bagaimana mensejahterakan rakyat? Ya. Atau karena mentalitas orang-orang kita ketika mengelola negara perlu juga diluruskan jiwa ketaatan kepada sila pertama ketuhanan yang Maha Esanya. Bagaimana? Ketika diberi amanat, nilai-nilai ketuhanan diabaikan. Agama tidak diperhatikan dan tidak diamalkan. Ada contoh gini lah, suatu kisah di sebuah negeri namanya Nusa Belantara. Manusia belantara, manusia ada di tengah hutan. Di mana hutan itu banyak binatang buas, singa, raja hutan dan lain sebagainya, ya gajah, ya kancil, tukang nipu dan sebagainya, komplit, buaya ada, ya badak, beruang, semua komplit. Tapi di sana ada masyarakat manusia, ya di dalam hutan belantara dipimpin oleh seorang raja. Rajanya itu berburu dengan permaisuri, keliling mencari buruannya, pulang lagi permaisuri, hilang sepatu emasnya. Ya, luar biasa ini, sepatu emasnya hilang. Waduh, nangis bayar rajanya keter. Jangan sampai hilang, carikan sampai ketemu. Kalau gak ketemu gimana, saya mau bunuh diri saja. Itu sepatu kesayangan. Sampai sayangnya sama istri sang raja pengumuman, siapa yang menemukan saya kasih $1 miliar. Wah, dolar bisa nih. Di hutan ada dolar, Pak. Ya, hebat. Akhirnya ketemu sama tukang cari kayu. Lapor ke Baginda, dapat 1 miliar. Wah, bakal sugih tukang kayu. Tukang kayu bukan tukang kayu nanti jadi toko mebel, nggak, tukang kayu asli nih yang nebang pakai kampak. Ya, tukang kayunya juga tukang kayu yang biasa nyari-nyari di hutan. Sampai di istana, masuk ke pintu gerbang, mau ke mana? Mengasihkan sepatu emas permaisuri, bakal dapat hadiah. Tidak bisa. Kalau kamu masuk sini lewat pintu gerbang, nanti kalau dapat hadiah 10% saya ya. Oke, masuk lagi pintu kedua, begitu juga sama penjaganya, nggak bisa masuk, harus saya dapat 2%-an dong, 10% ya, oke. Terus sampai beberapa pintu ya, sampai ke penjaga yang perdana menterinya sama, ya tangan kanan aja, waduh, duitnya gede dia, saya dapat 25% nih, kalau enggak saya enggak lapor ke raja. Tidak bisa temui raja. Oke. Begitu sampai Baginda ini sepatunya. Apa kata? Wah, Baginda senang.
panggil istrinya, wah nangis dia. Tadinya cembetut jadi cenghar. Cenghar itu apa Pak? Merah katok. Cenghar ya. Ya, seneng. Nah, terus. Pengawal ambil duitnya. Oke. Kata si tukang kayu, ya si tukang kayu bilang, Baginda saya nggak mau duit lah. Lah kenapa? Saya minta dicambuk saja 100 kali. Nah kenapa? Udah pokoknya dan minta dihukum di depan istana. Kumpulkan semua rakyat. Loh kenapa? Pokoknya saya minta dicambuk 100 kali. Nggak mau dapat duit. Turutin saja. Akhirnya diumumkan di depan istana, seluruh penduduk dan sebagainya. Ini kita menemukan rakyat yang aneh, dikasih duit digelem, jalurnya digebuki. Ya. Udah selesai, Baginda, sebelum nyambung saya 100 kali, saya mau nyampaikan pesan, barangkali digebukin saya mati, jadi saya mau pesan. Apa pesannya? Tadi saya mau masuk sini, kalau saya dapat hadiah, tuh penjaga minta 10%. Kasih penjaga 10 gebukan. Demikian juga Perdana Menteri minta 25%, kasih 25 kali gebukan. Semua habis hadiahnya saya kasihkan semua. Terima kasih Baginda. Sesuai dengan amanat saya dan amanat Baginda mau ngasih hadiah, silakan laksanakan. Jadi prajurit, penjaga, apa menteri gebukin semua dapat bonus hadiah gebukan karena pengen korupsi ya, pengen pungli ya, nggak bisa karena rakyatnya pinter. Tuh tukang kayu pinter ya. Kalau tukang kayu itu jadi Perdana Menteri kan hebat ya. Jadi tukang kayu kan katakan padaku, hei tukang kayu, bagaimana caranya kok tidak nipu. Demikian bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.